Apakah ini yang punya berkat siapa? Abu Hadid, Kamu nggak pernah mau jawab itu. Kalau nggak bisa atur Abu Hadid, saya aja yang turun Abu Hadid. Pemirsa, ini si Alwan ini tidak pernah menjawab, mengomentari pendapat saya. Dia lebih asik mengomentari diri saya. Saya nggak dikasih waktu, saya turun aja. Dia lebih cinta kepada saya daripada. Di Lukas satu-satu Ari sebentar tuntaskan dulu. Kalau diskusi dengan saya, perempuan diantaranya baik. Terus menyusu dia, itu artinya Yusul. Iya, nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, baik. Jadi itu artinya Yusul. Jadi begini, kalau diskusi itu ya. Kamu itu Alwan itu harus asik dengan pendapat saya, bukan dengan diri saya. Saya bisa menjelaskan, mengajari kamu. Kalau saya tidak bisa menjelaskan, kamu potong itu. Dari tadi kamu hanya asik mengurusi saya. Yang tidak pintar lah, tidak tahu lah. Mana ada orang tidak ngerti bisa menunjukkan data, membaca dengan baik, memberikan arti dengan baik. Ini jahil. Jadi gitu, lain kali Ustaz, kalau kita diskusi. Jadi modal kamu itu ngerocos. Ini kamus Arab ya, ini kamus Arab. Dengar. Coba lihat ini. Mana Yusalluna? Tunjukkan Yusalluna. Ini kamus Arab. Dengarkan. Ini penjelasan daripada kamus Arab. Ya, suruh Ari baca, si Ari yang baca dulu. Ari yang baca, jangan kami yang baca ya. Ari baca ya. Salatullah atau salatullah ala nabiyhi sana'uhu alaihi wa ta'zimuhu. Tahu artinya enggak itu? Alai wa ta'atin. Kalau modal ngerocos bisa kau, kalau modal ngerocos. Ini. Saya baca. Salatullah ala nabihi sana'uhu alai nabihi sunnah mana sunnah di sini Peang? Sana bukan sunnah ini, sana. Oh ya, maaf saya salah. Sana ini. Sana. Bukan sana. Yang ujung lidah ketemu dengan ujung gigi. Fana. Ya, memang badut ini, badut. Alaihi. Bukan wa. Ari di baca sini Peang. Sekarang Ari baca ya. Enggak bisa baca. Asta baca. Asta enggak bisa baca. Dia nak baca. Kalau Ustaz Alwan. Iya, baca. Biar aku baca ya ini. Oke, mereka jangan biar anak-anak ini aja nih dari tadi ngerocos terus mulutnya kayak bebek. Ustaz Alwan enggak usah dilayani. Dari tadi saya mau menjelaskan dipotong-potong itu cara udah ya. Saya potong lah karena kamu enggak usah dilayani Ustaz Alwan. Nih aku baca ini ya. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Iya benar, sudah nggak ada ilmu, nggak ada adab lagi. Sudah nggak ada adab. Ini kitabnya Petrus. Ini kamu sini, ini arti ya. Ini baca nih. Salatullahi alaihi nabi sanawa alaihi sanawa. Kok sanawa? Mana wa? Sanaw alaihi wa ta'atim. ujung lidah. Sudahlah. Ujung lidah kena ke ujung gigi. Afan Ustaz. Anak baru selesai terima telepon dari tadi. Maaf. Iya, dari tadi itu ada apa nih? Ini saya bicara, dia enggak kasih saya kesempatan bicara, dia bicara terus. Saya bilang siapa? Tidak benar. Siapa? Pak Petro. Pak Petro bikin rusuh. Pak Petro bikin rusuh. Gini. Suruh dia diam dulu, saya jelasin. Suruh dia diam dulu. Ya udah, Pak Petro diam. Pak Petro diam dulu. Gitu. Ya, silakan. Sudah? Aduh, akhirnya Abu Hadid dari tadi dia kayak anak-anak dari tadi. Saya ngin dipotong. Sementara saya tuh kan tidak suka ini ya, tidak suka berdebat. Saya kan anak baik. Begini loh, dari tadi kamu tidak menjelaskan apa-apa, Ustaz Hadi. Kata Yusalli ala, ya.
botol ini tidak itu kan apa-apa. Sakit memang ini. Nggak boleh Pak Petro. Pak Petro. Ngurusi saya gitu loh. Silakan. Pak Petro, tunggu Ustadz Alwan jelaskan dulu. Nanti Pak Petro dengar. Silakan. Oke. Mau ini kayak keledai liar, susah harus ditambah. Langsung saja lihat Ustadz Hadi. Ya, kita kasih waktu dia karena dia nggak punya ilmu. Ayo silakan. Ya ini sudah makanya jangan dipotong. Langsung ke materi, silakan. Ya. Oke. Jadi kalau Petro mengartikan kata sholla yasillu di kamus itu benar, itu artinya berdoa, sholat. Baik pemirsa. Ada yang ingkari? Tidak ada yang ingkari. Ya, sholla yasillu, bukan yusollu, beda itu. Itu aja kamu artikan beda. Yusolli juga artinya beda. Beda dong, tasrifnya kan tergantung subjeknya. Sholla yasillu. Iya. Inilah susahnya ngajarin orang yang tidak tahu lagi Diamlah dulu Petro. Jangan sudah saya jelasin dulu. Dengar aja dulu. Pak Petro diam. Dia mau bohong. Benar ada tidak ada bohong. Nasali, Yusaluna. Tidak ada bohong. Mengalami perubahan namanya sorof. Gini. Gini aja Pak Petro ke salah satu pondok pesantren. Pak Petro ajarin mereka di sana semua, oke? Boleh kalau ya silakan Pak Petro, saya kasih tantangan. Pak Petro ke sana ngajarin mereka, oke? Boleh. Ya, biar sama-sama buta menuntun orang buta. Biar saya saja yang ini jelasin. Jangan dipotong dulu lah. Mana tadi tuh? Ini ya kamera saya kurang begitu bagus ya. Memang gatal Petro kalau saya bicara. Gatal mulutnya. Aduh, minta maaf ya, agak HP saya ini ya. Nah, yusolli alaikum. Ini kata sholla, asal dasar katanya sholla. Ketika ada proposisi ala, dia berubah makna. Sholla ala. Jadi kalau Petro mengatakan kenapa bisa berubah, itu namanya al-makna mustaq ya. Makna mustaq. Belajar kayak gini. Ketika terjemahan memberi rahmat. Kok bisa bermakna memberi rahmat? Karena perubahan preposisi. Ya, ini orang nerjemahin bukan orang yang tidak tahu bahasa Arab. Mereka tahu bahasa Arab, ya. Mereka ngerti bahasa Arab. Sekarang kalau merujuk kepada Nabi SAW tentang sholla ala Nabi, nah ini merujuknya ke sini nih, makna itu tahu enggak artinya? Makna itu artinya arti, ya, arti. Salatullah ala Nabi, sana'uhu alaih wa ta'zimuh. Artinya apa? Pujian, sana. Ini sudah saya bilang tadi, salut, pujian. Wa ta'zimuh, mengangkat derajat beliau. Jadi pahami maknanya, pahami konteksnya. Mana ada Allah berdoa kepada Nabi Muhammad, makanya itu orang yang tidak bisa membedakan sholla ila, sholla ala. Makanya selalu kalau di terjemahan Indonesia itu sholawat atas, pakai atas, karena itu pakai ala. Kalau dasar-dasar begini kamu tidak tahu, jangan ngeyel gitu loh. Jangan ngeyel. Baca ndak tahu, ngartikan nggak tahu, itu kan kayak mau ngajarin ikan berenang atau ngajarin monyet manjat pohon gitu ya. Mudah-mudahan bisa paham ya. Jadi kalau kata dasar itu kita bisa merujuk ke al-ma'ani. Kata sholla itu bisa artinya sholat ya. Kata sholla ini asal dasarnya mana sebentar ya. Jadi ini dalam Al-Quran itu ada kata sholat, sholat berdoa. Tapi ada juga kata sholawat. Ini nih. Nah, ini merujuk ke Quran ini kata sholawat. Apa artinya sholawat? Sana'uhu wa ta'zimu. Memuji dan
Ya gitu. Paham ya? Baik. Nah, ini nih. Baik. Asal Saya katanya respon. ini. Saya menjawab. Sola. Ya sudah, silakan. Kami baik, tidak potong-potong. Oke, silakan. Baik. Jadi saya sebentar. Jadi begini ya. Ada beberapa poin. Akhirnya selamat pagi host juga buat semuanya, salam kenal. Ya, selamat pagi. Mana itu si Petro? Tiba-tiba lenyap dia. Ya, selamat. Kalau maaf, terputus. Jangan, tidak lenyap. Saya. Tapi assalamualaikum Ustaz Alwan. Saya lanjut. Waalaikumsalam. Sebentar Petro. Iya. Petro sebentar. Yang di sebentar aku dulu sedikit. Aku tanya dulu. Kau banyak kali ceritamu. Kalau yang di Yesus sujud itu bahasanya bahasa Yunani-nya apa tuh Pak Petro? Double ya, kok rame ya? Sebentar, saya keluar dulu masuk lagi ya. Sebentar. Ya, keluar aja kau. Nah, turun. Kalau yang di Matius 26:39 itu Yesus sujud itu apa tuh bahasa Yunani-nya Ustaz Alwan? Dia memang berdoa atau gimana itu? Atau dia kan sujud berdoa tuh? Iya, Yesus itu berdoa. Sujud dia kan? Sujud dia kan? Sujud. Iya. Bermalam-malam panjang doanya. Lagi dia. Ya. Takutan lagi dia. Oh, berarti ada Tuhan ketakutan, minta pertolongan, ya. Hatinya pilu, iya. Jadi baik, gini, kalau sama saya bicara dulu boleh, Ari? Sebentar aku. Saya jadi dulu aku mau tanya sama sebentar. Ya, jadi kalau kayaknya nggak tertarik. Yang di Matius 26:29. Sebentar Pak Petro, sabar. Sebentar. Lo kan gantian dong. Ya. Gantian dulu. Sebentar. Kan saya merespon Alwan. Iya, sebentar. Tadi Pak Petro turun. Ini masih lanjut. Sebentar. Iya. Jadi yang di Matius itu jelas ya. Yesus itu sujud, menyembah kepada Tuhannya, ketakutan, berkeringat. Kira-kira kenapa itu ya? Aku tanya sama Petro, kira-kira kenapa kok Tuhan berkeringat-keringat kayak gitu, ketakutan sampai keluar titik-titik darah gitu, berdoa semalaman. Saya jawab. Coba itu aja yang kalau bahasa Arab kayaknya kau nggak nyambung Petro. Bagus yang bahasa Indonesia aja kita bahas, sama-sama paham kita gitu. Coba Tuhanmu yang berkeringat itu kau bahas dulu. Kamu saya bicara gitu loh. Iya, bahas itu aja. Kalau bahasa Arab kok kayaknya nggak paham. Kamu mempermalukan Alwan loh. Seolah-olah Alwan itu perlu diselamatkan oleh kamu loh. Iya, benar. Aku mau nanya ini. Benar ya? Yang bahasa Indonesia itu. Demi harga diri Ustadz Alwan, demi harga diri Ustadz Alwan, jangan kebiasaan kayak anak orang kalau bicara didengarkan. Jangan suka motong. Kita bahas yang bahasa Indonesia-nya aja, yang sama-sama bahasa Indonesia. Kita misi penyelamatan Alwan ini kayaknya. Pak Petro, kalau Pak Petro nggak bisa kondusif, saya turunkan ya. Mohon maaf. Bagaimana tidak kondusif Ustaz? Kan dikasih kesempatan, orang lain juga mau bicara Pak Petro. Sebentar. Iya kan saya Alwan tadi. Menyelamatkan Alwan. Oke lah, silahkan. Nggak perlu, lawan Pak Petro tuh nggak perlu orang banyak. Iya. Kalau perlu saya turunkan semua. Bentar, mereka juga punya hak berbicara Pak Petro. Jadi gini Petro. Yang bahasa Indonesia ini kita bahas. Loh, saya yang di host di sini Pak Petro. Saya berikan dia hak untuk berbicara Pak Petro. Hari baca Quran aja belum bisa. Sebentar Pak Petro. Sebentar Pak Petro. Jadi gini, yang Tuhanmu yang berkeringat itu, yang berdoa, yang sujud tengah malam itu, yang ketakutan sampai keluar titik-titik darah itu kan bahasa Indonesia tuh. Kita mau kan. Kira-kira kenapa sih dia kok bisa sampai ketakutan gitu? Coba apa bahas dulu. Kalau Yusuf lu tuh kau nggak ngerti tuh, nggak usah kita bahas, aku ngerti gitu. Jadi kita bahas ini aja. Bang Aris sudah. Oke, silakan Pak Petro.
Baik, jadi saya merespon Ustadz Alwans guruku dulu tadi, guru bahasa Arabku tadi dulu ya. Oke, setelah itu Jadi baru Bang Ari artinya, ya direspon. Ya ngomong mulu. Setelah itu baru direspon Bang Ari. Saya bilang gitu, Pak Petro. Baik. Silakan. Baik, sudah ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pemirsa, akhirnya Ustadz Alwans membuka tabir rahasia yang harusnya bukan rahasia, bahwa arti salli itu berdoa. Lalu arti turunannya dikatakan bersolawat. Solawat itu bukan arti, karena solawat itu bahasa Arab. Kalau dikatakan, diterjemahkan ke bahasa tujuan, ke bahasa Indonesia, ya ke bahasa Indonesia yang kita paham lah, ya toh, berdoa. Nah, kalaupun mau bersolawat, silahkan, gak apa-apa. Artinya apa? Kembali saya katakan tadi, baik Yesus, baik Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik para malaikat, sama-sama melakukan salli. Terserah Anda mau menerjemahkan apa itu salli. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus berkeringat? Karena memang dalam inkarnasi firman Allah dalam rupa manusia, ada sisi kemanusiaan yang eksis di sana. Takut berkeringat adalah hal yang manusiawi. Tetapi pertanyaan yang sama, bagaimana Allah, penguasa jagat raya ini, penguasa galaksi ini, dan seluruh malaikat, dan seluruh kalian semua bersaluna kepada makhluk? Logikanya di mana? Monggo, silakan. Ya, sebentar Pak Ari, biar saya aja dulu, nanti setelah itu kalau Pak Petro itu kita santai aja. Itu sekaligus menjawab Ari ya, silakan. Ya, nanti aja, nanti kita sebentar. Ya, jadi biar lebih jelas lagi ya, kenapa beda harus dilihat preposisinya. Itu kita pakai kamus bahasa Arab. Ini namanya kamus al-ma'ani ya. Jadi kita pakai ilmu, ndak pakai. Memang saya akan kesulitan karena ngajarin anak yang baru belajar abjad lalu memaksakan diri untuk bisa bahasa Arab, ya memang harus rada sabar Pak Ari. Saya harus sabar memang. Gak apa-apa, sabar menghadapi saya ya, dapat pahala. Terima kasih kesabaran ya, dapat pahala. Udah. Jangan dipotong. Bukannya ilmunya yang kamu sekali lagi yang kamu komentari itu Ustaz, pendapat saya bukan saya. Lihat ya. Baik. Oke. Sudah. Mute dulu, mute. Iya tadi Pak pemirsa host ditegur dong, yang dikomentari itu training saya diam-diam. Ini saya bicara aja. Saya akan selalu komentar. Tadi dia bilang saya butuh bantuan, saya nggak bicara-bicara. Ini nah, betul. Pak Petro diam aja, Pak Petro diam. Ini saya bahas ini, didengarkan ini. Saya akan diam selama dia membahas ilmunya. Kalau membahas diri saya akan sebentar. Loh, dari tadi Pak Petro bicara Ustadz Alon diam aja. Iya, karena saya kasih ilmu. Iya, terlalu sensitif dia telinganya, tapi mulutnya tidak sensitif. Enggak. Gini aja. Gini. Bagus. Kalau itu fakta bagus. Saya ajarin. Begini. Pak Petro tunggu di bawah, dengar di bawah. Ustadz Alon silakan jelaskan, biar dia dengar di bawah. Silakan. Nanti mau bicara baru naik lagi. Memang itu. Ya, memang. Iya, biar kondusif. Harus dikasih turun dulu. Silakan Ustaz Alon. Mus bahasa Arab ya. Ketika dia diterjemahkan kata sallallahu ala, nah di sini ada, perhatikan ini, ada shalla, ada ala. Jadi ini preposisi. Diartikan apa? God's blessing and peace be upon him. Ya. Blessing and maksudnya itu solawat dan salam. Ya, blessing, solawat. Makanya asal katanya itu blessing. Karena mustaq tadi saya jelaskan arti dari bahasa Arab itu mustaq. Nah, God's blessing peace be upon him sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang Arab mengartikan Allah itu berdoa. Gitu ya. Saya rasa sudah jelas ya, saya nggak perlu ulangi lagi. Karena memang ini dia yang tidak tahu kaidah ya. Bagaimana mungkin kiranya orang menerjemahkan Quran ya
seperti ini, terus dia katakan salah semua ini. Orang yang baru belajar abjad, abata, sajim, ha, kho, dal, zal, ro, ya baca-baca salah-salah tadi semua sudah lihat. Terus dia mau katakan ini yang menerjemahkan Quran salah semua terjemahannya. Bahwa di sini kata sholla, ketika ada proposisi ala, sholla ala, itu maknanya adalah memberi rahmat. Bukan Allah berdoa kepada kita, karena ini kan sholawat kepada manusia, kepada kita orang beriman. Allah dan malaikatnya bersolawat untuk kaum muslimin. Dalam surat Al-Ahzab ayat 43 ini, Allah dan malaikatnya juga bersolawat kepada kaum muslimin. Bukan berarti Allah berdoa kepada kaum muslimin, bukan ya. Itu pemahaman dikarenakan ketidaktahuan bahasa Arab. Paham ya kira-kira ya? Cukup syarat. Ya. Pak Petrus silakan dengar 1 jam, nanti baru saya naikkan lagi. Silakan yang lain, coba. Nggak apa-apa, Pak Petrus di ini aja, di daftar tunggu aja, nggak apa-apa. Nanti saya prioritaskan. Tapi dengarkan dulu penjelasan dari teman-teman. 1 jam, 2 jam, oh kurang 1 jam. Maunya 2 jam, Pak Petrus. Oke, boleh 2 jam. Silakan lanjut, Bang Moto. Silakan. Assalamualaikum. Jadi gini kawan, itu mulai dari anak saya yang TK sampai orang tua yang Muslim itu sudah tahu arti solu itu tanawan itu. Jadi kalau misalnya dia menerjemahkan lain itu urusan dia aja sih sebenarnya. Dia sudah menutup diri, itu istilahnya kafir. Aduh, ini bukan dia Pak Ari, bukan dia saya maksud. Yang nonton, bukan untuk dia. Kalau dia tuh udah memang jahil, yang nonton ini yang kita didik, kita edukasi. Iya. Jadi Ustadz Alwan, ini ada yang namanya orang Kristen di luar yang kita edukasi. Ada yang namanya geser-geser minta naik. Sampai kau itu rubah kelakuan kau, minta maaf, baru saya naikkan kau ya. Sampai mencret di situ saya nggak akan naikin ya. Segar-segar ya, ingat itu. Sampai mencret di situ. Ya host. Iya. Siapa lagi ayo? Pak Songgo Langit. Yang lain. Mau. Pak Songgo Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya yang di atas dan di bawah. Saya mau tanya sama beliau, Ustadz Alwan yang dirahmati Allah. Amin Allahumma amin. Pemaknaan perpindahan Allah, namanya perpindahan dari sajian itu terporsikan atas. Atas itu tidak cuma Allah, ada namanya fauqa. Nah, ini untuk penyampaian tentang shola atau soli, maka dimaknai dari huwa humahum, hiya humahuna, anta antuma, dan seterusnya. Maka akan terkemas dengan rapih untuk penjabaran kepada Bapak Petrus atau Petro ya tadi ya. Nah, itu nanti akan sampai. Tapi kalau hanya tentang sholah atau soli, pain sholah, dia tidak akan menemukan tentang itu. Karena jabarannya banyak tentang hal fi'il. Demikian. Iya. Sifatnya tambahan ya. Ya oke. Iya, nanti kalau nggak diberi tambahan nanti akan repot. Sholawat ini dalam konteksnya langit atau konteksnya penduduk bumi itu akan dimaknai berbeda oleh yang berbeda pendapat. Terus saya tanggapi dari Mas Ari ya tadi, yang menyatakan di kitab mereka bahwa Isa berkeringat, Rasulullah pun berkeringat ya, jangan lupa. Baca di surat Al-Muddatsir itu. Ya ayyuhal muddatsir. Nah, itu seruan dari mana? Oke, nanti akan paham. Jadi jangan terlalu dihujah. Lanjut, monggo Hus. Maksudnya gimana ini? Gimana Pak Songgo Langit? Yang mana? Maaf. Enggak, pernyataannya jangan terlalu dihujat atau dihujah, Pak? Hujah, terlalu didebat. Jadi siapapun yang bertemu dengan Tuhan, maka akan berkeringat dingin. Itu siapapun.
Bahkan mungkin panjenengan semua tatkala bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi pun itu akan keringatan. Karena beliau adalah Al-Quran berjalan. Itu yang saya maksudkan gitu, hujah bukan hujat. Oke. Siap. Ustaz Alwan mau tanggapi atau siapa dulu yang baru naik? Pari aja langsung. Bang siapa nih? Yang baru naik, Bang Ceking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekedar saran aja untuk Pak Ustadz yang ada di room ini, Ustadz Alwan maupun Ustadz Hadid. Sebenarnya saya saya senang sekali sama Ustadz Alwan ini. Tapi yang sangat disayangkan Ustadz Alwan itu sering sekali setiap penyampaiannya itu sering dipotong-potong oleh pihak sebelah. Dan saya kepingin itu kalau kedepannya lagi Ustadz Alwan seperti ini, mending Ustadz Alwan mundur aja Ustadz, karena nggak dapat manfaat kita juga yang melihat menonton di sini. Dan kalau saran saya juga untuk host, kalau semuanya ada lagi model-model Petro ini, silahkan dia dikasih kesempatan untuk bertanya, kemudian diturunkan. Karena apapun yang disampaikan Ustadz Alwan pasti selalu disangkal, dengan ilmu apapun. Jadi kami yang mendengarkan di bawah sini juga menyayangkan gitu, menyayangkan sekali. Dan ini bukan hanya di sini saja. Saya juga sangat prihatin kenapa kok pemilik room yang notabene orang Muslim membiarkan juga para penghujat ini merajalela. Bahkan mereka juga mendapatkan panggung, mendapatkan nama itu ya salah satunya dari kontribusi kita sebenarnya. Sementara ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Alwan maupun dari Gurunda Juma ataupun dari siapapun, kita terkadang kesulitan dan kadang-kadang menyayangkan gitu. Saya mengagumi Ustadz Alwan, jadi ilmunya beliau sangat luar biasa dan itu sangat saya butuhkan. Tapi kalau seperti begini terus, ya ujung-ujungnya akan muncul terus hujatan-hujatan itu. Mending begitu aja host, saran saya. Kalau sebangsa Petro menyampaikan satu ayat seperti ini, disampaikan dia ngeyel, turunkan saja. Kita tuh kita nggak rugi. Jadi gini, Afwan ya, makasih banyak ini masukannya. Jadi begini, kalau saya secara pribadi ya, ada beberapa orang yang ketika mereka itu naik ke Komal, saya tidak menanggapi mereka itu dengan ilmu, tapi mereka saya jadikan mainan aja. Walaupun itu Petro mau siapa yang orang-orang tertentu, tapi kalau orang-orang lain yang dia naik dengan bertanya dengan sopan, itu kita betul-betul berikan pembelajaran ilmu. Kalau orang begini nggak usah diladenin. Gitu, percuma kita ngasih ilmu, percuma. Jadi kita mainkan dia. Cuman tadi saya sempat ada halangan juga, saya sempat telepon juga tadi, makanya saya tidak kontrol di Komal gitu. Petro itu bukan sekali dua kali naik ke Komal saya. Nah kalau sama saya itu kita nggak ada metode diskusi belajar, enggak, bikin canda-candaan dia itu, tapi dengan kata-kata yang ibaratnya masuk ke dia gitu loh. Nah seperti itu. Mungkin tadi sebenarnya begini, gitu. mungkin tadi gini sebenarnya tadi kan kami sempat panggil host tadi, berkali-kali dipanggil. Karena saya tidak dengar. Petro itu dari tadi itu saya bicara terus, saya nggak dikasih kesempatan bicara. Betul-betul dia cerewetnya kayak ibu di gang memang. Makanya saya bilang ya sudah kalau gitu saya yang turun gitu. Ya karena kenapa Ustadz? Kalau kita serius sama dia, kita yang akan kesel gitu. Sudah berapa kali kita berusaha serius, ternyata orang ini nggak bisa diseriusin gitu. Dari situ dimainin aja gitu. Orang ini. Ustaz Abu Hadid kan tahu ya, misalnya kayak perempuan senggol bacok itu kan kalau bicara kan nggak ada remnya. Iya kan? Ustaz Abu Hadid. 6. Tahu kan perempuan-perempuan yang kalau ngomong itu nggak ada remnya, senggol bacok itu kan? Yang kalau kita bicara 10 kata, dia bicaranya 100 kata. Saya nggak bisa ladenin kayak gitu. Dia bicara, saya bicara juga nggak bisa saya. Tadi dia tuh kayak emak-emak
kayak gitu tadi. Makanya saya bilang tunggu dulu, saya jelasin dulu. Ini tunggu dulu, saya jelasin dulu. Ini Pak Ceking mungkin maksudnya merasa wah itu kayak gitu sudah nggak ada manfaat. Itu kayak gitu sudah nggak ada manfaatnya. Gitu. Iya, saya setuju. Makanya saya bilang. Tapi kok ditanggapi seperti gitu. ini kan, artinya kan mereka memang nggak mau menerima kebenaran. Ya betul, sudahlah, betul. biarkan saja Pak Ustadz. Mending kita cari room-room lainnya seperti Ustadz Adit ini. Ya seperti inilah kita diskusinya. Kalau memang mau berdiskusi, mereka hanya mau menghujat Pak Ustadz. Jadi kalau memang mau nggak diseriusin, bahwa hujatannya nggak diseriusin, ya sudah jangan dinaikkan. Hati ini kan bukan saya terima nasihatnya lah. Ya, iya, betul, bagus itu, bagus. Dan begini kawan-kawan ya, saya sudah tandai orang-orang mana yang bisa kita seriusi, mana orang-orang yang nggak perlu kita seriusi. Itu saya sudah tandai. Cuman mungkin ada beberapa teman di sini yang paham orang-orang tertentu, dan itu nggak pernah kita seriusi. Jadinya kita bikin mainan gitu loh. Tetapi kalau ada orang-orang yang naik ya, kita lihat karakternya, ilmunya, ya kita seriusi gitu. Makanya saya sayangkan tadi Pak Petro itu diseriusi juga. Sebenarnya nggak perlu. Sudah berulang kali pertanyaan dia itu saja. Dijelaskan dengan cara apapun tetap dia ngotot. Tetap dia ngeyel. Jadi ya kita berubah aja suasananya dibalik gitu loh. Kalau menurut saya nggak apa-apa. Boleh saya sedikit Bang? Boleh saya sedikit Bang? Silakan. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Ustadz Songgolangit. Saya pun tahu Nabi Muhammad pun waktu menerima wahyu pun ketakutan. Tapi saya ingin mengembalikan kepada dia kan itu kan Yesus itu kan bagi dia kan Tuhan. Makanya impossible Tuhan kok sampai berkeringat ketakutan. Jadi saya pun sebenarnya tadi itu ingin membahas ke kitabnya dia, tapi Ustadz Alwan masih mau menjelaskan juga karena percuma dijelaskan orang itu nggak akan mau menerima. Jadi kalau misalnya dia turun seperti ini baru kita jelaskan. Tapi kalau misalnya dia masih di atas di sini kita kembalikan aja ke kitabnya dia gitu. Kita mainkan logika aja, nggak perlu dijelaskan soal dalil